bagaimana peran suami dalam pendidikan anak di rumah. Kullukum ra'in, setiap laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kepala rumah tangga ditanya tentang anak bininya. Apakah kau mengajar anakmu sembahyang? Apakah kau ajar anakmu mengaji? Apa kau suruh binimu pakai jilbab? Apa kau suruh bini kau datang pengajian? Ini masyarakat masjid apa nih? Al-Mu'minin. Oh, Masjid Al-Mu'minin ini luar biasa. Sampai istrinya suruh, berarti ibu ini tak masak siang, datang ke masjid. Nah, udah masak. Aku tak sanggup mengajar kau mah. Aku ini bukan ustadz. Maka nanti Ustadz Somad ada datang, apabila kau pengajian. Jadi kalau tak sanggup bapak mengajar ibu, panggilkan guru ke rumah. Tak sanggup mengajar guru ke rumah, suruh dia mengaji Quran, suruh dia wirid yasin, suruh dia tahsin, suruh dia ikut. Karena itu tanggung jawab bapak. Kami tak sanggup mendidik anak kami, masukkan ke pesantren, masukkan ke sekolah. Saya tak sanggup mengajar anak saya. Saya berceramah tabligh akbar sanggup, tapi mengajar anak-anak ini tak sanggup. Suruh saya ceramah di TK, naik cacing saya. Nah, maka masukkan anak ini ke sekolah. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Bapak yang rajin tahajud, bapak yang berkurban tiap tahun, bapak yang tarawih tiap malam selama Ramadan. Tapi kalau sampai dibiarkan anak bininya tidak paham agama, maka setengah kakimu di surga, setengah juga kakimu sudah di neraka. Bapak yang rajin berzikir, bapak yang tak tinggal sholat ke masjid, kalau anak perempuanmu tak pakai jilbab, anak perempuanmu dibawa laki-laki tak mahram, kau tak mau tahu, maka sesungguhnya latus alunna yauma idzin anin naim. Jadi laki-laki ini hebat, tapi tanggung jawabnya berat. Banyak laki-laki sekarang tak sanggup jadi laki-laki. Nah, itulah jadi bencong di Arengka 2. Coba kalian subuh-subuh. Ustaz kok tahu? Saya mau ngisi pengajian subuh lewat Tabik Gadang. Dipanggil bencong. Ustaz pun dipanggilnya juga. Kurang ajar bencong. Tak berani saya turun. Saya sendiri, sempat mati mesin itu kawan saya. Demikian Ustaz. Saya mau belajar bisnis, sering diminta bon kosong. Karena memang sistem pencairan dana memaksa terjadi praktik demikian. Apakah termasuk dosa Pak Ustadz? Manipulasikah? Menginap di hotel 2 hari, tapi dalam keterangan 3. Naik pesawat yang tiket ke Jakarta 600.000, pas ganti tiket yang 1,5 juta. Fotokopi 100 lembar, tapi dibuat selembarnya 10.000. Ini bohong-bohong untuk menutupi angka. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat duitnya, bawa pulang ke rumah, belikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah itu dibuka jadi belum tentu, kalau lupa mencet masih air. Nasinya disuap, masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Anak-anak yang hijau, yang lucu-lucu, yang baik-baik disuapkan makan haram. Berdoa kita, Rabbi habli minas salihin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram. Tapi orang Pekanbaru ini jujur-jujur. Amin. Macam tak yakin dia. Saya makan lontong di jalan samping makam pahlawan.
Ustadz kemarin jenguk orang sakit di rumah sakit Arifin Ahmad ya? Iya. Itu Pak Ustadz, pernah kami datang ke rumah bapak tuh bawa duit sekoper. Karena kami tahu anaknya sedang kuliah di Australia, gajinya tak cukup. Supaya dimenangkannya kami tender, kami kasih. Pak, ini duit sekoper. Apa kata dia? Bawa duit kalian nih balik. Aku tak mau mengasih anak biniku makan haram. Masih ada makhluk-makhluk macam ini di Pekanbaru. Cuman sudah hampir punah. Sudah macam-macam dinosaurus yang mesti dibudidayakan dengan kajian-kajian. Ustadz, kami kena kasus. Datang kami ke rumah hakim. Kami bawakan duit. Apa kata hakim? Jangan kasih anak bini saya makan haram. Tak mau dia terima Pak Ustadz. Kami tengok anaknya suka main kucing. Nampaknya kalau dikasih kucing yang pesek, rupanya kucing ini makin pesek makin mahal. Hah? Kami kasih anak kucing pun dia tak mau. Jangan rusak anak saya dengan yang haram. Ada di Pekanbaru. Itu di depan Masjid An-Nur Jalan Kesail sebelah kanan, itu kantor Badan Intelijen. Tak macam kantor. Saya diundang ceramah ke situ. Anak saya Pak Ustadz di Jogja kuliah naik angkot. Kalau pangkatnya seperti saya bintang ini, mestinya sudah naik mobil pribadi. Tapi saya tidak mau anak saya makan haram Pak Ustadz. Itu kata Bapak Kepala Badan Intelijen dulu, yang sekarang tidak tahu kan. Jadi masih ada orang-orang yang jujur, yang tulus-tulus itu masih ada. Setiap zaman ini akan ada. Mudah-mudahan di zaman akan datang yang tulus dan jujur ini adalah anak-anak kita. Berintegritas dia. Siapa yang mendidiknya? Ibu. Dulu saya kalau waktu kecil balik bawa mobil-mobilan, mau tidur malam main mobilan di tempat tidur sama adik. Dari mana dapat kau ni tadi? Di jalan tadi mak, punya siapa? Entah, antarkan di tempat kau dapat tadi. Malam-malam pula wak semua tadi. Kenapa gitu mak? Nanti mobil ni bom besar di akhirat dan kau akan memikulnya. Sekarang barulah paham, rupanya ada dalilnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikulnya pada hari kiamat. Jadi cerita emak dulu bahwa ada orang memikul mobil ini ada nanti di akhirat, memikul mobil dinas. Dan pengurus masjid hati-hati, pengurus yayasan hati-hati, ustadz-ustadz hati-hati. Jangan sampai gara-gara curang nih pun masuk di tempat yang sama, tiba-tiba bersatu dengan pejabat, dengan oknum anggota dewan, dengan oknum hakim, dengan oknum jaksa. Pas masuk ke dalam, tengok loh, ustaz di situ juga. Iya lah, patang ustaz ceramah itu lampu salah data loh patang. Maka saya katakan hati-hati kita di yayasan ini. Setiap rupiah ini kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan selamat kita ujian ini insyaallah. Amin. Bagaimana hukum bersedekah dari uang yang dipinjam? Dalam hal ini harta diperkirakan masih ada kelebihan biaya pelunasan utang. Takut tak bisa bersedekah, menunggu semua utang selesai. Hutang itu terbagi dua. Yang pertama, mayurja adauhu, ada yang diharapkan membayarnya. Yang kedua, malayurja adauhu, tak ada yang diharapkan membayarnya. Saya mau berkurban Juni, tapi padi saya panennya Juli. Lalu saya pinjam duit ke Ustadz Alnob. Ustadz Alnob, ya, padiku insya Allah panen Juli. Kupinjamlah Juni ini 2,5 juta berkurban, boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayarnya. Nah, ini Ustadz 2,5 juta. Nanti kalau padi panen bayar ya, iya. Itu boleh. Yang tak boleh itu, Ustadz Alnob pinjam 2,5 juta, aku mau berkurban.
Bayarnya gimana? Kuserahkan pada Allah. Nah, itu tak bisa. Nah, jadi bapak-bapak ini insya Allah bisa, karena ditengok dari wajahnya berduit semuanya. Cuman duit itu belum di tangan, masih di tangan orang. Bisa, bisa. Nah, bisa. Jadi kalau ada pembayarnya, maka bisa. PNS, ASN, BUMN, pegawai, kontraktor, konglomerat, duit ada, cuman belum di tangan. Insya Allah belum depan di tangan Pak Ustaz. Insya Allah. Saya ceramah di Bogor. Sebelum masuk ke rumah tuan rumah itu diajaknya makan, tertulis di pintu besar-besar, memberi pinjaman menambah musuh. Foto saya di situ karena cocok kali rasanya kalimat ini. Foto di atas tuh, habis itu saya posting di Instagram. Memberi pinjaman menambah musuh. Banyak. Asal kita kasih pinjam, habis itu bermusuh lah kita sama dia, berkelahi. Banyak pula lagi ongkos bensin kita menagih dia daripada yang mau ditagih itu. Menolong orang sekarang nih macam menolong anjing terjepit. Saya dipinjam, saya diminta orang pinjam, tak banyak, 400.000 tak banyak. 3 nomornya 33 asal ditelepon mati. Akhirnya terjumpalah direktorat UIN lantai bawah. Oh, ini dia orang. Kau ku telepon kenapa tak diangkat? Oh, nomor saya ini bukan. Kau balikkan duit itu Selasa. Kalau tak balik duit itu Selasa, ku kapak kepala kau. Sendiri saya, tak ada orang. Wah, dan dia togap lebih dari Ustaz Allah lebih besar. Tapi waktu itu kecil dia nampak saya. Saya tak sakit hati karena 400 itu, tapi cara dia itu. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi cara tidak lama. Kau kalau tak kau balik kan Selasa, aku kapak kepala kau. Senin sore balik duit itu. Oh, yang lain-lain ada guru Man 1, ada pegawai Kemenak. Rupanya tersebar info, duit somat sudah balik. Orang ini rupanya, kau berapa? Aku 1 juta kena Ustaz. Kau berapa? Aku kena 2 juta. Ustaz, gimana caranya balik? Ah, gini, ku ajarkan kau caranya. Nah, kau datang sama dia, kau bilang, kalau tak kau balik, ku kapak kepala kau. Aduh, kami tak sanggup Ustaz. Nah, tak sanggup, ikhlaslah kalian. Itulah maka ayat yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah dalam Quran, ayat 282, satu halaman full tentang hutang piutang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilepaskan Allah dari hutang piutang. Mana yang dibangun oleh YTW itu? Mana dia pesantrennya? Datang kalian ke habis jembatan Leton, terus simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Belok ke kiri, arah ke TPU Kopit. Sebelum TPU ada pesantren sebelah kanan. Pesantren yang paling megah, paling mewah, paling cantik, itulah dia YTW punya. Semua orang asal sampai ke situ macam menengok kucing Anggora. Menengok lampu. Berapa harga lampunya Ustaz? 47 juta. Saya sarankan ibu-ibu jangan tengok lampu itu. Nanti suaminya minta beli, gak kumat derajat tingginya. Tengok kamar santrinya, tengok gratis. Itu semua dari wakaf. Wakaf orang Pekanbaru? Enggak. Wakaf orang dari Sabang sampai Papua sana mengirim. Orang Pekanbaru ada juga, cuma tak banyak kali. Mohon maaf jika pertanyaan di luar tema. Apa harus kita lakukan jika ada makam keluarga kita yang posisinya jauh terperosok dalam semak, ada binatang yang dapat membahayakan bagi peziarahnya seperti ular? Apakah makam tersebut boleh dipindahkan? Tak cukup syarat untuk pindah. Yang boleh dipindahkan itu darurat tingkat tinggi. Misalnya perluasan kota, makam pahlawan mau dibangun mall, maka dipindahkanlah makam ke pinggir kota. Beberapa makam terjadi perpindahan dari pusat kota di pinggir kota. Makam pahlawan biasanya karena perluasan kota. Adapun karena begini tak bisa, karena jenazah itu mulia, tak boleh dimain-mainkan. Oleh sebab itu kalau begini kasusnya, izinlah kepada warga masyarakat supaya dibuatkan jalan setapak gang, dibersihkan, kemudian keliling tanah wakaf itu dibuat bersih supaya orang bisa ziarah.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu kularang kamu ziarah kubur, ala fazuruha, sekarang ziarahlah kamu. Guna ziarah itu 3. Pertama, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Kenapa air mata menetes? Turiqul qulub, karena hati lembut. Kenapa hati lembut? Tazkiratan lil maut, ingat mati. Ingat mati. Nah, jadi sering-sering ziarah. Kalau bisa sebulan sekali ziarah. Kalau perlu cari rumah yang dekat kuburan. Kita ziarah. Kalau ke tempat saya, orang kalau ke tempat saya sekali ziarah 2 kali. Karena sebelum masuk ke tempat saya lewat kuburan. Mau masuk lewat kuburan, mau keluar lewat kuburan. Kalau tempat saya mengucapkan salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahlal kubur. Yang perempuan yang suka shopping ke mall berhenti, bagus sering-sering ziarah. Ingat mati. Bagaimana cara ikut program-program kebaikan di YTWU? Berarti belum ikut Instagram Abdul Somad. Banyak kali Instagram atas nama Abdul Somad. Tengoklah yang followernya 7 juta itu. Setiap hari berita tentang YTWU. Tengok. Setiap hari ada berita tentang YTWU. Berita tentang kurban, berita tentang Bagan Benio, berita tentang mengirim mahasiswa ke Mesir, berita tentang. Ada juga yang menanyakan bagaimana YTWU. Kalau mau infonya tengok di Instagram. Terakhir, saya sudah menikah. Seorang laki-laki punya anak 1, tinggal dengan ibu kandung saya. Niat saya ingin merawat ibu kandung saya, tapi kami bersama pergi pagi pulang petang. Ibu saya tinggal sendiri di rumah, selalu sedih karena kami tinggal. Anak kami titip ke penitipan. Bagaimana caranya bisa buat bahagia ibu? Apakah berdosa kami meninggalkan ibu sendiri di rumah? Hari Ahad kan libur. Hari Ahad ibu itu dibawa ke mall. Bawa ke mall. Mall kan sekarang tetap buka. Saya dulu semua mall di Pekanbaru ini pernah saya bawa emak saya. Mall SKA, mall itu semua rumah-rumah makan ini dari mulai ujung enggak, yang arah ke Lipat Kain, dari rumah makan Kampar tuh, Teratak Buluh, rumah makan Kampar yang udangnya besar-besar tuh. Nah, itu sampailah ke ujung Rumbai sana. Nah, itu semua rumah makan. Jadi setelah meninggal baru saya tahu manfaatnya. Dulu tak ada yang ngajar. Kalau duduk di tempat dia makan dulu, itu rumah makan di Kampar tuh, duduk di situ dipesan makanan yang sama, hilang rindu kita. Nah, jadi yang punya emak, punya ayah sekarang, jangan hari ini, hari libur, ya. Bawa. Jadi tidak perlu tiap hari. Saya tiap hari pergi ke mana-mana, tapi hari Ahad tu khususkan hari. Termasuk sebelum meninggal. Meninggal hari Senin, hari Sabtu tu kosong. Tanggal 16 Maret 2019 kosong. Hari itu kosong, tak ada handphone, stop. Jalan keliling makan ini segala macam. Hari Ahadnya saya pergi ke Madura. Ahad malam Senin, habis dia makan sahur karena dia puasa Senin, mandi bersih, sakit kepalanya, meninggal. Nah, jadi supaya kita tak menyesal, bawa dia keliling. Jadi saya membawa keliling itu awalnya pergi saya ke Malaysia ceramah, pergi ke mall. Sampai di mall ada di bawah haji itu, di situ saya lihat, maaf, orang Cina yang sudah tak berambut lagi saking tuanya, tak melekat lagi rambut itu saking tuanya. Banyak sekali. Saya tanya, loh, ini kenapa banyak orang-orang tua? Rupanya anak-anak orang Cina ini memberi makan orang tuanya di mall ramai-ramai. Karena bagi mereka orang tua ini hoki. Hanya hoki lah. Ya, orang tua ini kalau dibahagiakan dia, rezeki lancar. Itu keyakinan mereka. Itu dalam hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Kalau senang orang tuamu, mengalir rezekimu. Buat orang tuamu macam raja, rezekimu macam rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, ada di grup WhatsApp. Senangkan hatinya, buli kain.
Tak pernah saya pulang sekalipun tak membawa makanan. Jadi kalau saya ceramah di Dumai, pulang jam 2 malam, asal ada sate yang buka, berhenti. Sate, balik, ketuk pintu. Dah tidur, kasih makan dia. Tak pernah sekalipun pulang tak bawa makanan. Apa yang pasti tetap buka gambar. Jadi setelah kita meninggal tak menyesal. Sekarang banyak saya tengok asal orang tua meninggal mencakar dinding. Oh mak, mau saya sipak aja kepalanya. Dulu waktu hidup tak ada kau kasih dia. Udah mati baru kau menangis. Saya kasih semua apa dia mau. Saya kasih rumah, saya kasih kendaraan, saya kasih supir. Kau bawa ini jalan-jalan selama seminggu, pergi keliling. Wah, pergi keliling. Begitu pun menyesal juga. Apalagi lah tak sempat berbakti. Orang tua masih ada, senangkan dia. Kalau sudah tak ada, kirim dia doa, kirim dia kurban, daftarkan ke tabung wakaf umat. Apakah boleh mengkurbankan orang yang sudah meninggal? Mana ini orang sudah meninggal dikurbankan pula lagi? Berkurban untuk almarhumah. Iko 2,5 juta untuk Ambo. Iko 2,5 juta, 2,700,000 untuk Amak Ambo. Maka berkurban untuk orang meninggal dunia hukumnya boleh. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu istri Nabi sudah meninggal, Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan sampai pahalanya. Dipotong Nabi satu lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi Muhammad. Umatnya waktu itu sudah ada yang meninggal perang Badar. Sampai untuk orang meninggal dunia. Jadi berkurban. Bagi yang ragu-ragu selama ini, berkurbanlah untuk almarhumah mak, almarhum ayah, berkurban untuk orang meninggal, baik sampai pahalanya. Wallahu a'lam. Saya merasa bahwa saya ini bukanlah seorang istri dan ibu yang baik. Saya pernah ada masalah sama anak karena saya sudah mengecewakan dia, sehingga dia berbicara sambil menunjukkan jari manisnya ke wajah. Masalah kata-kata yang kasar, saya tidak merasa sakit, tapi yang membuat sakit adalah jari tunjuk yang menunjuk ke wajah. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menghilangkan rasa sakit hati kita kepada anak? Demikian, Ustaz. Sedangkan orang lain mengeluarkan kata kasar ke kita, berbekas di hati kita. Orang lain. Apalagi anak dikandung 9 bulan 10 hari, muntah-muntah, berubah warna kulit, bengkok tulang belakang, melahirkannya tak nyawa taruhannya, robek daging, menyusukannya, tiba-tiba ditunjuknya, wah itu memang tak terbayang itu. Sulit membayangkannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita. Jadi itu ujian ibu. Saya tak bisa mengatakan ibu maafkan, enak kali. Saya hanya mengatakan ini ujian ibu. Allah kuatkan hati ibu. Allah buat lupa karena memikirkan ada yang lebih besar lagi daripada itu. Apa dia? Surga. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Walaupun mungkin pernah salah, tapi tak selayaknya seorang anak melakukan perbuatan demikian. Mudah-mudahan semua melembutkan hatinya. Ibu Allah lembutkan hati, anak juga Allah lembutkan. Menjadi orang tua yang pemaaf, anak yang mau meminta maaf dan menyambung tali silaturahim. Yang lalu-lalu dilupakan, perbaiki, yang masa akan datang lebih baik.